susu nih. Saya nggak ngomong apa-apa. Walaupun di masa pilih kampanye. siapa, walaupun di masa kampanye. Oke. Nggak bisa dikatakan money politik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang misalnya nggak disebut harus pilih saya, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu undang-undangnya bilang begitu. Oke. Ya. Saya gelar dangdutan misalnya, Iya. lalu saya bagi-bagi uang, tapi saya nggak bilang pilih saya, nggak. Cuma kasih uang aja, gelar, ada panggung dan lain Nah sebagainya. itu tidak masuk. sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori. Membuat aplikasi yang bikin gaduh pelanggaran nggak? Ya silahkan saja dilaporkan, tidak ada masalah. Iya. Nah, itu pelanggaran yang bisa membatalkan hasil pemilu atau bisa membuat pemilu diulang itu pelanggaran yang mana? pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif. TSM. Ya. Oke. Seperti apa TSM? Nanti kita akan. Jangan disederhanakan. Apakah ini juga problem hukum atau tidak? Pasal 32 ayat 1 dan pasal 48 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, membunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Sirekap. Dia melanggar hukum. Merubah, mengurangi, memberikan data palsu, tidak benar, membohongi publik, problem hukum. Ya. Sebentar, Ya. itu tidak termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bukan. Betul, tapi dia pelanggaran hukum. Yang ketika dia punya kekuatan hukum bisa berdampak pada legitimasi pemilunya. Jadi jangan disederhanakan seperti itu. Bahwa ada rangkaian kebijakan lain, produk-produk undang lain yang dia berkaitan dengan yang lain. Kalau kemudian bisa dibuktikan bahwa KPU menyebarkan kebohongan publik karena menggunakan alat transmisi elektronik untuk menyampaikan angka-angka yang tidak benar, oke? Rontok nggak yang lainnya? Rontok, walaupun dalam undang-undang pemilu tidak masuk kategori pelanggaran pemilu, tapi inilah kejahatan pidana yang berdiri sendiri, yang vonisnya bisa berdampak pada legitimasi hasil pemilu. Demikian. Oke. Vonisnya enggak. Kemudian apakah bisa membatalkan hasil pemilu? Ya, enggak. Gini, batalnya hasil pemilu tidak cuma karena satu. Enggak. Tidak cuma karena Dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas nanti sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian pelanggaran hukum pidana lainnya apakah membatalkan hasil pemilu? Dia tidak membatalkan secara serta-merta, tetapi dia mengurangi legitimasi hasil pemilunya. Oh, silahkan kalau itu kami. Oh, iya dong. Dan ini kan semua sudah tahu. Kenapa orang berani berbuat Ada curang? perbedaan tafsir hukum di sini. Bukan. Ya. Enggak, yang Yang jelas disebutkan sebagai pelanggaran membatalkan hasil pemilu bukan. Enggak. Kemudian Undang-Undang ITE Ada semua orang berani. Kenapa semua orang berani berbuat curang? Dalam konteks ini, main curang habis-habisan. Karena waktunya cuma 3 hari. Tanggal 20 Maret. Kesimpulan sudah dibacakan. Partai politik yang keberatan cuma punya waktu 3 hari untuk Untuk menyampaikan. KMK. Iya. Ya. Di luar itu lancar. Dan itu berat. Dan orang bermain dalam wilayah yang sangat sempit ini. Itu loh. Makanya saya bilang, pertarungan kita tidak cuma gugat-menggugat dalam konteks. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video sangat menarik. Di sini disampaikan para netizen, orang jujur bersama orang jujur, orang curang bersama orang curang juga. Nah, teman-teman, mantap Bang Ari, Bang Rai menyala, abangku kritis sampai fufu fafa lengser. Nah, sayang di negeri ini orang cerdas, jujur, rekam jejak berkualitas tidak diberi kesempatan oleh rezim yang berkuasa. Tatanan hukum jadi rusak kalau penjabat pemangku tidak punya integritas. Menyedihkan, muak dengan perilaku penguasa. Alhamdulillah masih ada yang punya nurani, maju terus Bang Rai NKRI, membutuhkan orang-orang bermartabat, jujur, jelas demi negara kita. Saya setuju para penjabat yang korupsi dimiskinkan, hapus bansos, sikat para koruptor. Nah, betul sekali kata Bang Rai, penerima bansos pemilih 02 karena takut sama kadesnya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan Bang Rangkuti memang orang yang lurus, jujur, cerdas dan berdiri di jalan yang benar. Kita selalu menganggumi kecerdasan dan wawasan luasnya. Hukum karma pasti menimpa yang berbuat curang dan jahat. Keadilan harus ditegakkan bukan untuk orang-orang selain penguasa saja. Pak Prabowo, jika ada mantan presiden dan menteri rampas hak rakyat, itu melangkat hukum wajib diadili, bukannya pikur dur.
Mantap itu adalah yang sebenarnya kita Bang Rangkuti. Sampai kapanpun Indonesia ini tidak akan bisa lepas dari kebohongan selama penegak hukum berwarna abu-abu. Gibran itu beban Bang Prabowo. Lepaskan saja Pak, agar langkah Bapak ringan membangun negeri ini. Nah, di zaman sekarang orang pandai tidak takut karma. Kekuasaan membuat mata terbuka, tambah rakus dengan kekuasaan, tapi kekuasaan membuat hati buta gelap, keburukan di depan mata tidak kelihatan. Nah, kalau KPK-nya bukan abal-abal, kasus bansos harus diungkap betul, pembagian bansos harus difoto tempat dan orangnya biar nggak salah sasaran. Nah, apa yang disampaikan oleh Bapak Rai Rangkuti sangat betul sekali, khususnya tentang pembagian bansos dulu. Menjelang hari pemilu, tegakkan hukum dan demokrasi dengan jujur, adil, dan benar demi menjaga NKRI. Negara kita adalah negara besar, bukan negara kerajaan. Terima kasih atas postingannya. Nah, maaf Pak Jokowi, memang malah merusak undang-undang dasar, licik untuk keluarga haus kekuasaan. Semoga Allah swasta memberi kesempatan taubat. Politik itu suci, tapi kenapa negeri ini politik sangat kejam? Nah, mantap Pak Rai Rangkuti dan Bung Adian, maju terus, bersuaralah terus sampai mereka tumbang, rakyat mendukung perjuangan yang selalu benar. Nah, pemilu kemarin BKN menciptakan kecerdasan tapi menciptakan kebodohan dan ketertapakan. Mau percaya pada siapa, semua punya saksi, tahu prediksi di lokasi yang benar-benar. Orang seperti Bang Rai Rangkuti ini otaknya terlalu cerdas. Nyata saya salut dan sangat setuju memajukan NKRI. Sebenarnya yang pantas jadi wapres adalah Bang Rai, pintar, cerdas. Nah, bahkan sekarang lebih tragis, tim mes memberi uang kepada rakyat 100, tapi tim ses minta foto calon, uang dicoblos. Nah, memberikan uang atau bansos itu money politik. Coba bagi setelah pemilihan itu baru tidak ada kategori money politik. Mulut bukan tempat untuk mikir, itu ketentuan Tuhan. Jadi apa ujungnya debat? Nah, jabatan sekarang didapat dari uang dan bansos. Orang sekarang menghalalkan segala cara, tidak takut haram, yang penting dapat kedudukan. Emboh besok piye Dianel. Nah, betul Pak, Mbak yang kerundung biru itu takut tidak dapat ciptaan uang. Jangan membela yang salah Mbak. Nah, salut dengan Pak Rangkuti, sikat semua orang-orang yang bermasalah. Untuk penegak hukum digaji dari anggaran negara, yang dibayar dengan pajak yang berasal dari rakyat. Rakyat berusaha payah untuk membayar pajak, seberapapun besar pajak dibayar lunas tanpa tawar. Jadi untuk penegak hukum berlakulah sesuai fungsi dalam jabatan. Bekerja dengan topuksi, bekerja bukan berdasarkan pesanan, karena gajimu bukan berdasarkan banyaknya pesanan. Nah, omongannya Rai Rangkuti benar tentang bagi-bagi bansos. Cerdas Rai, jangan bantah lagi. Harusnya Bapak Rangkuti ini menjadi Menteri Hukum dan SHAM. Tegas, cerdas. Orang yang munafik indahnya mudah untuk berbohong, tapi tunggu azab di dunia karena doa orang pasti dikabulkan oleh Allah swasta. Jokowi nggak mikir undang-undang atau undang-undang dasar, curang-curang itu bumbu politik, boleh-boleh saja. Lihat saja Allah murka. Mantap ceritanya, harus ditangkap yang nyalahin aturan yang ada, yang sudah ada, yang merusak demokrasi, yang juga diadili. Jangan pilih kasih, harus adili. Undang-undang KPU sengaja membiarkan bagi-bagi uang, lebih baik pilih kepala negara lewat DPR. Argumen petinggi Demokrat kelihatan lemah dan tidak bermartabat. Bawaslu idealnya diisi oleh SDM parpol atau peserta pemilu. Nah, bansos dibagi atau dilakukan presiden agak gak punya staf pembantuan seperti menteri dan ke bawahnya, apa nggak ada orang-orang. Benar-benar orang-orang pintar dan kritis di zaman sekarang jadi penurut manut dengan kekuasaan, bukan taat hukum aturan. Sandiwara dunia yang akan jadi tren recot mereka nantinya. Nah, penyelenggaraan pemilu sudah satu kubu dengan salah satu calon dari lingkungan penyelenggaraan negara,
repot sudah mencari kebenaran. Nah, realitas rakyat bawah yang mendapatkan serangan fajar uang sembako benar-benar harus teradili. Kalau seseorang mencalonkan apa saja, apa itu gubernur, bupati, kalau dia ngasih duit ke warga, itu namanya politik uang ibu. Nah, menafsirkan undang-undang kok menurut selera hati, nak layak ditonton rakyat. Coba sekarang lagi bagi uang bansos, rakyat menantang jangan jalan pilkada pilpres. Aturan undang-undang sudah bagus, yang jadi masalah para oknum aparat negara dan aparat hukum keamanan dan KPU dan Bawaslu serta kepala daerah yang tidak netral ikut-ikutan bermain. Ini yang terjadi, demokrasi kelam gelap. Terjadilah banyak masalah akibat tidak jujur dalam tegas secara nurani yang sudah menjalani sumpah dilanggar. Nah, teman-teman, kita lanjut yang disampaikan di sini. APBN digunakan buat yang lain, itu termasuk mengkhianati seluruh rakyat dan tidak pernah memberikan harga-harga buat seluruh rakyat Indonesia. Murah selalu mahal-mahal semuanya, contoh BBN dan pajak. Money politik itu kan pelakunya kan para elit parpol, yang asal elit parpolnya waras tentu money politik itu berhenti. Tidak adalah rakyat memaksa minta money politik, yang ada para elit parpol yang harus kekuasaan dan menghalalkan segala cara, itulah yang melakukan main politik. Sangat nyata memberi ngasih amplop bertujuan untuk minta dipilih. Fakta membuktikan, contoh pemilihan kades di skala kecil, sebaik apapun calon kades, bila tidak membagi amplop sembako mustahil calon bisa jadi pemilih. Pun berpikiran siapa yang ngasih, dia yang dipilih. Fakta membuktikan. Ya. Saya mantan perangkat desa sangat paham setelah reformasi politik uang tambah terbuka. Nah, baguslah, bagaimanapun politik uang tidak akan hilang. Paham selama Indonesia masih ada pilihan rakyat lah, dipilih DPR Republik Indonesia, MPR saja mungkin ada main mata mungkinnya. Nah, otak yang tidak malu orang yang dibagi-bagi bansos menjelang pemilu, atau setidak-tidaknya kurang 30 hari menjelang pemilu, termasuk orang-orang yang menyetujuinya tidak tahu malu karena bansos itu uang negara, tidak boleh untuk keperluan pribadi. Nah, kapan hasil diskusi diterapkan di politik Indonesia? Siapa yang berani meluruskan kesalahan sistem politik kita? Rakyat Indonesia belajar berpolitiklah yang benar. Jangan sampai kita buta politik karena hal ini menentukan nasib rakyat dan negara ke depannya. Tentu kita tidak mau negara Indonesia ini bubar atau bangkrut. Kita harus pikirkan nasib anak cucu ke depannya bagaimana. Ya, teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Teman-teman, terima kasih. Salam NKRI harga mati.